Oke, selamat pagi murid kami sekalian. Selamat pagi. Oke, baik, terima kasih. Apa kabarnya hari ini? Sehat selalu ya. Oke, semoga tetap dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Banyak minum air putih dan juga istirahat yang cukup dan makan yang sehat dan bergizi. Oke, ketua kelas semua peserta didik hadir ya. Oke, baik, terima kasih atas kehadirannya untuk kita memulai pembelajaran di hari ini. Oke, membuka pelajaran kita alangkah baiknya salah seorang dari siswa kami untuk membuka pelajaran kita dengan doa. Ayo, salah seorang dari siswa kami untuk membuka pelajaran kita dengan doa. Ayo, semangat. Baik, terima kasih Rona untuk membuka pembelajaran kita pagi ini. Oke, salah seorang siswa kami seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional dipimpin oleh salah satu siswa kami. Silakan. Silakan bagi berdiri. Semua posisi siap. 17 Agustus tahun 45, 1 dan 3 ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia mempertahankan negara kita. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Sheryl yang telah memimpin kita untuk menyanyikan lagu nasional. Oke, di pembelajaran kita hari ini beda seperti pembelajaran sebelumnya. Karena di tahun ajaran ini kita telah diberikan mata pelajaran baru. Bukan seperti mata pelajaran yang lama waktu kalian kelas 4. Ada itu bahasa Indonesia, matematika, IPAS, apalagi? PKN, apalagi? Bahasa Inggris, agama, mata lokal, bahasa daerah. Nah, di pembelajaran kita di kelas 5 ini sudah ada mata pelajaran baru, yaitu namanya KKA. Disingkat menjadi KKA, yaitu kepanjangan dari coding dan kecerdasan artifisial. Oke, KKA yaitu singkatan dari coding dan kecerdasan artifisial. Nah, pada hari ini kita akan mulai hari ini. Kita akan melaksanakan mata pelajaran baru. Namanya coding dan kecerdasan artifisial. Artifisial. Oke? Oke, silakan siswa kami mengulangi KKA atau coding dan kecerdasan artifisial. 1, 2, 3. KKA atau coding dan kecerdasan artifisial. Iya, baik.
Nah, mata pelajaran kita di kelas 5 ini yaitu ditambahi satu mata pelajaran baru, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Oke, apakah pernah mendengar coding? Enggak? Apakah pernah mendengar kecerdasan artifisial? Masa? Enggak pernah? Nah, mungkin namanya belum pernah dengar. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, sadar tidak sadar kita sudah melaksanakan atau melakukan apa yang disebut itu namanya dengan kecerdasan artifisial. Oke, untuk mempelajari lebih dalam di buku mata pelajaran kita itu akan dibahas apa aja sih yang ada di KKA tersebut. Oke, jadi kalau misalnya ke adik kelas kalian 1 sampai 4 tanya mata pelajaran baru apa, jawabnya apa? KKA. Kalau misalnya abang kelas kalian kelas 6 menanyakan apa sih KKA itu? Coding dan kecerdasan artifisial. Nah, KKA itu kepanjangannya adalah coding dan kecerdasan artifisial. Oke, untuk mempelajari lebih dalam tentang KKA ini, gak usah kepala bingung kali ya. Nah, karena ini kan mata pelajaran baru, ya kan? Mata pelajaran baru yang ada di SD kita ini. Jadi nanti kalian di kelas 5 udah ada mata pelajaran baru KKA, dan kelas 6 nanti sesudah kelas 6 sudah lanjut. Jadi kita lebih mendalam mengerti tentang KKA ini. Oke, contoh nyata KKA yang sudah kalian rasakan atau yang sudah kalian pergunakan dalam kehidupan sehari-hari itu, misalnya dari WhatsApp. Pernah kan menggunakan WhatsApp kan? Nah, di beranda WhatsApp ada yang bentuk lingkaran kecil di kanan bawah. Apa namanya? Tidak pernah menggunakan WA, WhatsApp? Belum? Pastilah sudah pernah. WA grup kita juga udah ada kan? Bahkan udah sering kalau misalnya bikin misalnya pesan baru, ya kan? Di atasnya itu ada tombol sejenis lingkaran kecil. Apa namanya? Yaitu Meta AI, ya kan? Meta AI. Apa sih AI itu? AI itu adalah artificial intelligence. Inilah artificial. A-nya di sini. Kecerdasan artifisial, yaitu kecerdasan artificial intelligence. Jadi disingkat AI. Jadi sadar tidak sadar kita sudah menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah pernah kalian mengerjakan tugas dari situ? Pernah? Berapa kali? Sekali, 2 kali, 3 kali? Sering? Bahkan di luar mata pelajaran kita yang kita bawakan di sekolah, bahkan bisa jadi dipergunakan. Misalnya nyari Alkitab, ya kan? Nyari apa lagi? Tentang budaya Batak. Nyari apa lagi? Tentang olahraga, sepak bola. Tentang apa lagi? Tentang artis. Tentang baju. Tentang kaos kaki, sepatu, bahkan yang lain-lain. Nah, cara tidak sadar kita sudah menggunakan. Jadi mata pelajaran baru ini bukan hal yang baru bagi kita, ya kan? Ternyata KKA ini sudah kita pergunakan, ya kan? Pakai Meta AI juga kita udah sering, ya kan? Ya kan? Iya. Jadi sadar tidak sadar kita sudah menggunakan atau memakai apa yang menjadi mata pelajaran baru untuk kita. Betul? Oke, jadi mata pelajarannya adalah KKA. Oke, nanti di bab 1 adalah berpikir komputasi dalam kehidupan, ada bab 2 lagi, ada bab 3 lagi, ada sampai
bab 4 untuk nanti di akhir semester. Oke? Oke, nah sekarang kita memasuki bab 1 untuk mata pelajaran KKA. Jadi KKA ini jangan disalah pengertian. KKA ini bukan judul bab, ya kan? Jadi kalau persamaannya untuk mata pelajaran yang lain, ini persamaannya apa? Ke mata pelajaran apa? Pelajaran yang lain? Matematika, apa lagi? PKN, apa lagi? Bahasa Indonesia, ya bagus. Ya, itulah persamaannya nama mata pelajarannya. Oke? Jadi di mata pelajaran KKA ini kita akan memasuki bab 1. Judulnya berpikir komputasi. Nanti ditulisnya bab 1 berpikir komputasi. Komputasi, semua udah bilang komputasi. Oke, dalam kehidupan. Oke, bab 1 judulnya berpikir komputasi dalam Kehidupan. Berpikir itu apa namanya berpikir? Kita menginginkan atau ingin tahu atau mengingat akan hal yang akan kita inginkan, ya kan? Aku berpikir nanti akan makan siang di rumah opung. Bisa jadi kan? Aku berpikir nanti atau niat saya akan jajanan A, ya kan? Nah, kita akan berpikir di bab 1 ini kita diajarkan untuk berpikir komputasi dalam kehidupan. Kehidupan yang mana? Kehidupan siswa kami sekalian sebagai peserta didik. Apa sih artinya komputasi? Nah, berpikir komputasi ini maksudnya kita akan berpikir secara mendetail dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasi itu gimana maksudnya? Nah, kita akan melaksanakan apa yang kita inginkan, yaitu dengan cara mendetail. Semisal, jika kita akan pergi ke kamar mandi, mau buang air kecil dan buang air besar, apa yang akan kita laksanakan duluan? Atau setelah kita sampai di kamar mandi, apa yang akan kita laksanakan? Atau apa yang ingin kita lihat? Itu harus berpikir komputasi. Jangan pergi kita ke kamar mandi padahal airnya kosong, lagi habis. Kan nggak mungkin kan? Kita akan buang air kecil atau buang air besar di sana, ya kan? Jadi berpikir komputasinya di situ. Jadi kalau misalnya nih kita melihat sampah, ya kan? Kita akan melihat sampah. Secara kabupaten, pemerintah kabupaten kita sudah menggaungkan Sai Taipaias, ya kan? Program pemerintah yaitu Sai Taipaias. Apakah setelah kita melihat sampah, cara berpikir komputasi kita gimana? Apakah sampah itu akan kita sepak? Atau kita biarkan saja secara gitu aja langsung? Kita akan berpikir komputasi akan memproses yang kita lihat itu terhadap sampah. Sampahnya bagaimana kita lakukan? Sampahnya dipungut, baru dilihat dulu tempat sampah ada atau enggak, ya kan? Atau tempat sampah jauh atau enggak, ya kan? Kalau misalnya tempat sampah jauh, sampahnya kita gimanain? Dikantongi dulu kalau memungkinkan untuk dikantongi, ya kan? Kalau misalnya tempat sampahnya dekat, bagaimana? Dibuang ke tempat sampah. Nah, cara berpikir komputasi kita seperti itu, ya. Nah, untuk sampah tadi itu, kalau misalnya kita biarkan saja begitu, kita tidak mendukung program pemerintah Kabupaten Tapanuli. Sai Taipaias itu jadi tidak berjalan. Dan kita
tidak berpikir secara komputasi. Komputasi itu diibaratkan itu pengertiannya diambil dari komputer. Ya kan? Komputer. Udah pernah kan waktu simulasi NBK kita sudah menggunakan komputer. Di komputer itu ada tahapan-tahapan pengerjaannya, ya kan? Ya kan? Misalnya nih, apakah kita akan mengetik huruf besar sebelum kita pencet tombol caps lock? Tidak akan bisa, ya kan? Ya kan? Kita harus berpikir komputasi akan hal yang akan kita lakukan. Apakah mouse-nya kita geser sebelum dicolok? Kan tidak mungkin, ya kan? Apakah kita akan membuka NBK kita kalau laptopnya tidak dinyalakan? Dinyalakan dulu laptopnya. Selesai dinyalakan laptopnya, dibuka exam browser, baru kita ketikkan nomor peserta yang ada di kartu peserta kita, ya kan? Jadi tahapannya ada, gitu kan? Tahapannya ada. Disitulah kita di bab 1 ini disuruh atau dilatih untuk berpikir komputasi dalam kehidupan, walaupun kehidupan di sekolah, di rumah, di masyarakat, atau di lingkungan gereja. Kita akan berpikir secara komputasi. Oke. Untuk lebih lanjut pembelajaran kita di bab 1 ini ada capaian pembelajarannya, itu peserta didik atau siswa kami sekalian memahami konsep berpikir komputasi dalam menyelesaikan permasalahan dalam sehari-hari. Oke, Bapak ulangi sekali lagi. Peserta didik memahami konsep berpikir komputasi dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan. Nah, misalnya nih, orang tua anak siswa kami menyuruh untuk memasak air putih. Apa langkah yang akan kita lakukan setelah kita disuruh melakukan kegiatan tersebut? Misalnya nih, kita harus menyediakan apa? Tempat masaknya dulu ada, ya kan? Kompornya ada, ya betul? Airnya ada, kan kita masak air, ya kan? Apalagi api di kompornya tersedia, ya kan? Gak mungkin kita mau memasak air, kompornya tidak menyala, ya kan? Atau istilahnya gasnya habis, ya kan? Oke, tidak mungkin juga kita akan memasak air putihnya kalau air putihnya tidak ada. Jadi kita harus sediakan dulu air putihnya, baru kita isi ke tempat masaknya, baru kita bikin ke kompor, lalu dinyalakan. Kalau dinyalakan dulu baru dibikin tempat masaknya gimana? Bisa jadi tangan kita kebakar. Apalagi siswa kami sekalian jangan melakukan hal tersebut, ya kan? Setelah diposisikan tempat masaknya secara benar, setelah itu baru dinyalakan, ya kan? Kalau posisinya belum benar, jangan dinyalakan dulu. Kalau enggak sudah terlanjur nyala, dimatikan dulu, baru dibetulkan posisi tempat masak air tersebut. Nah, dari langkah tersebutlah di bab 1 ini kita diajarkan untuk berpikir komputasi. Oke, capaian pembelajarannya tadi memahami konsep berpikir komputasi dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Oke, itulah capaian pembelajaran kita. Oke, Bapak bacakan untuk tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menjelaskan problem solving. Oke, menjelaskan problem solving. Yang tadi itu sudah termasuk menjadi problem solving, yang kejadian atau peristiwa memasak air putih. Problemnya kayak mana? Masalahnya bagaimana? Nah, masalahnya bisa jadi terdapat pada kompor atau gasnya habis, ya kan?
Bisa jadi permasalahannya airnya belum tersedia. Ya kita sediakan dulu airnya. Kalau gasnya habis, kita sediakan dulu gasnya biar bisa menyala kompor. Dapat menjelaskan, nah, ya kan? Oke, yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan berpikir komputasi. Apakah sudah bisa? Oke, nanti kita akan mempelajari lebih lanjut. Oke, lanjut nomor 3, peserta didik dapat mengetahui tahapan berpikir komputasi. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan tahapan merancang algoritma. Yang kelima, peserta didik dengan bernalar kritis dapat menerapkan problem solving dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang tadi kan menceritakan problemnya. Nah, sekarang yang di 5 ini kita diajak untuk bernalar kritis untuk menerapkan problem solving. Oke, yang keenam, peserta didik dengan mandiri dapat memecahkan permasalahan menggunakan berpikir komputasi. Oke, Bapak mau bertanya nih, apakah setelah atau Bapak ulangi, apakah anak didik kami sebelum mempelajari KKA ini tidak berpikir komputasi? Tidak mungkin, ya kan? Tidak mungkin, karena setelah di sekolah ini kita sudah disuguhi kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita ini. Apakah membersihkan kelas, ya kan? Apakah merapikan tempat duduk, mejanya, merapikan kelas. Kita berpikir komputasi kah waktu melaksanakan tersebut? Iya, betul. Nah, di pembelajaran kita ini kita akan diajak lebih berpikir komputasi, ya kan? Nah, dalam kehidupan sebelumnya, sebelum mempelajari mata pelajaran kita ini, kita sudah berpikir komputasi pasti. Apakah anak didik kami memakai sepatunya dulu atau dari kaos kakinya? Mana duluan? Kaos kaki atau sepatu? Sudah termasuk berpikir komputasi. Kalau misalnya sepatu dulu kita masukkan, nah kaos kakinya dari mana masuknya? Iya kan? Betul nggak? Betul. Jadi di situ sudah melakukan hal yang disebut dengan berpikir komputasi. Oke. Contohnya di rumah nih. Apabila orang tua kita menyuruh anak didik kami sekalian untuk memasak beras, memasak nasi. Pernah? Pernah? Nah, waktu memasak nasi itu apabila satu hal terlewatkan, hasilnya bagaimana? Apakah nasinya masak dengan baik atau nasinya jadi kurang bagus masaknya? Bagaimana? Misalnya ini ada tahapan yang terlewatkan, hasilnya bagaimana? Hasilnya pasti tidak bagus atau nasinya tidak matang dengan baik, ya kan? Ya, betul. Misalnya nih langkahnya yang salah, misalnya Bapak pilih waktu mencuci beras misalnya, nggak dicuci dulu, dimasukkan air langsung dimasukkan ke mencuci tempat masaknya. Bagus tidak melakukan hal seperti itu? Jadi kita sudah melakukan hal yang disebut dengan berpikir komputasi. Oke? Jadi nggak usah terlalu bingung terhadap mata pelajaran baru kita. Kita sudah menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Tetapi di mata pelajaran baru ini kita akan lebih dalam untuk menggali apa yang disebut dengan dari keseluruhan mata pelajarannya, yaitu tentang KKA. Oke? Oke, siap? Siap. Oke, kita lanjut. Di pembelajaran sebelumnya kita juga sudah
melakukan yang namanya berpikir komputasi. Misalnya di matematika, di bahasa Indonesia, di IPA, yang sekarang digabung jadi IPAS, ya kan? Di pelajaran PKN ataupun yang dibawakan ke ibu agama, yaitu di mata pelajaran agama. Jadi untuk keseluruhan berpikir komputasi ini sudah kita lakukan, walaupun di sekolah, di rumah, di masyarakat, di ladang, ataupun di gereja, ya kan? Namun kita tidak sadar akan berpikir komputasi yang telah kita lakukan, betul kan? Iya, betul. Oke, kita lanjut. Setelah mempelajari capaian pembelajaran sudah Bapak bacakan, tujuan pembelajarannya juga sudah, masuk kita sekarang di tahapan berpikir komputasi. Oke, di waktu kita berpikir komputasi ada 4 tahap yang akan kita lakukan. Sadar tidak sadar 4 tahap ini telah kita lakukan atau dilaksanakan. Ada yaitu namanya yang pertama dekomposisi. Apa sih dekomposisi? Ya kan? Dekomposisi. Yang bagaimana sih dekomposisi? Itu kan? Oke, ada juga yang kedua pengenalan pola. Oke, Bapak tuliskan dulu ya tempat-tempatnya. Lalu kita bahas satu. Oke, abstraksi. Yang ketiga yaitu abstraksi. Yang keempat yaitu perancangan algoritma. Nah, jadi di pembelajaran KKA ini kebanyakan ada istilah-istilah baru yang belum pernah kita dengar, ya. Jadi nggak usah terlalu bingung apa sih yang namanya algoritma, apa sih abstraksi, apakah itu dekomposisi. Seperti yang Bapak lakukan, yang katakan sebelumnya, mungkin hal tersebut sudah kita lakukan, sudah kita laksanakan. Tapi kita tidak tahu artinya itu berada di dekomposisi kah, di abstraksi kah, di pengenalan pola kah. Jadi kita belum mengerti hal tersebut. Berpikir komputasinya yang kita lakukan itu mengalir secara langsung. Oke? Nah, pada pelajaran kita itu ada 4 tahap. Ada 4 tahap, yaitu tahapan berpikir komputasi. Yaitu yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat perancangan algoritma. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, nah, sebelum kita membahas ini, Bapak akan menggugah pemikirannya dulu nih, agar tahapan-tahapannya ini bisa kita bahas secara gampang. Oke, yang pertama akan Bapak bacakan dulu satu permasalahan. Nah, nanti kita akan membahas secara bersama-sama apa sih masalah Bapak yang Bapak bacakan. Oke, perhatikan ya. Ya, Pak. Alia mempunyai 3 saudara. Mereka membantu membersihkan rumah setiap minggu, seperti menyapu, mengepel, dan membersihkan debu. Setiap akan bekerja, mereka berebut pekerjaan yang sama. Tentukan dekomposisi yang tepat dari kejadian tersebut. Nah, setelah kita membaca atau setelah Bapak bacakan, ternyata Alia itu mempunyai 3 saudara. Jadi
Jadi orang itu bersaudara ada 4, ya kan? Si Alia dan saudaranya yang 3 orang. Mereka membantu mengerjakan rumah. Biasalah ya. Untuk pekerjaan rumah dikerjakan bersama-sama oleh anggota dari keluarga tersebut, ya kan? Oke, ada katanya yang menyapu, mengepel, dan membersihkan debu seperti kegiatan yang kita lakukan di kelas kita, ya kan? Apakah anak didik kami berebutan untuk melakukan hal yang sama? Berebutan atau tidak? Tidak. Ada yang bagiannya menyapu, ya kan? Ada bagiannya yang membersihkan debu pakai kemoceng, ya kan? Ada lagi yang bertugas untuk memungut sampah. Ada lagi memungut dan membuang sampah ke tempat sampah. Ada juga yang bertugas untuk membereskan barisan atau meja dari setiap siswa. Kalau berebutan untuk mengerjakannya, apakah pekerjaan tersebut terlaksana dengan baik? Kalau semuanya menyapu, nanti siapa yang membuang sampah, ya kan? Kalau semuanya membuang sampah, siapa yang menyapu? Betul tidak? Betul, Pak. Betul. Kalau semuanya membersihkan debu, sampahnya gimana? Ya kan? Jadi pekerjaan tersebut harus dikerjakan dengan mengambil bagian masing-masing. Ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang membersihkan sampah, ada lagi yang membersihkan debu, ya kan? Oke. Nah, dari kejadian tersebut, dekomposisi dari kejadian tersebut tahapannya harus benar, ya kan? Oke, pengenalan polanya juga harus benar, abstraksi juga harus benar, perancangan algoritmanya harus benar. Algoritmanya maksudnya si A menyapu, si A dan si B 2 orang menyapu, ya kan? 1 orang lah kita bikin untuk membersihkan sampah dan membuang sampah ke tempat sampah. 1 orang lagi untuk membersihkan debu seperti kejadian si Alia dan saudaranya, ya kan? Ya, jadi algoritmanya tersusun, pengenalan polanya tersusun. Itulah yang disebutkan di tahapan-tahapan berpikir komputasi, ya kan? Nah, tahapannya ini bagaimana? Apakah menyapu dulu baru sampahnya dibuang? Kejadiannya bagaimana? Coba pikir dulu ya. Ada sampah, ada menyapu. Apakah kita duluan menyapu baru membuang sampah, atau sampah dulu dibuang baru menyapu? Mana kejadian yang benar? Menyapu dulu atau membuang sampah dulu? Menyapu. Jadi sampahnya biarkan berserakan gitu. Mana yang benar? Misalnya di lantai kita lah ini adalah sampah. Padahal kita mau menyapu, ya kan? Jadi disapu dulu atau dipungut sampahnya dulu? Mana yang lebih benar? Dipungut sampah dulu. Iya, betul. Terlepas dari sampahnya kecil atau besar. Kalau misalnya besar, ya sampah-sampah besar dulu, ya kan? Kalau di kelas kita ya nggak mungkin kan sampah besar kan? Ya kan? Kecuali kita bikin karya atau hal yang lain, ya udah ada sampah besar, ya kan? Betul kan? Nah, disitulah tahapannya itu harus benar. Tahapan berpikir komputasinya harus benar. Disapu dulu, nanti sampahnya berterbangan dibuang angin, kan repot kan? Betul kan? Nah, mendingan sampahnya dulu diambil, masukkan ke tempat sampah, baru disapu. Tahapan berpikir komputasinya di situ. Jadi langkah kegiatannya harus pas. Oke? Masih banyak peristiwa atau kejadian yang dilakukan harus dengan tahapan yang benar. Ya? Jadi tahapan-tahapan ini harus dilaksanakan dengan bagus dan sesuai dengan tahapan-tahapan berpikir komputasi. Oke. Kita lanjut untuk
buku pelajaran kita, yaitu di halaman 7, yaitu pengertian dan manfaat berpikir komputasi. Kalau pengertiannya sudah Bapak terangkan. Semoga anak didik kami sudah menangkap apa yang disebutkan dengan berpikir komputasi. Jadi pengertiannya sudah Bapak terangkan agar kejadian-kejadian yang akan kita laksanakan itu kita lakukan secara berpikir komputasi. Oke, sekarang kita mau pelajari yaitu manfaat. Setelah kita tahu apa itu berpikir komputasi, sekarang kita akan bahas nih manfaatnya untuk apa, ya kan? Ya betul. Nah, kita melaksanakan sesuatu kegiatan atau peristiwa atau apa yang kita lakukan itu harus kita rasakan dulu atau kita pikir dulu apa sih manfaat yang akan kita laksanakan, ya kan? Ya kan? Jika kita makan, kita akan kenyang. Kalau kita sudah makan, akan makan lagi dan tambah lagi, kita sudah berpikir kita akan menjadi kenyang, ya kan? Ya. Jadi dari setiap kejadian atau kegiatan yang kita lakukan, manfaatnya harus kita pikirkan dulu, ya kan? Nah, misalnya seperti pengarahan Bapak minggu kemarin, manfaat anak didik kami datang sekolah itu untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Jadi manfaatnya sudah terpikir oleh kita datang ke sekolah, masuk ke kelas untuk menuntut ilmu dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Itulah manfaatnya. Nah, sekarang kita akan membahas nih manfaat berpikir komputasi. Oke, baik. Setelah kita atau Bapak sudah menerangkan nih berbagai kegiatan atau hal yang sudah kita lakukan itu dilakukan berpikir komputasi, apakah sudah tergugah di perasaan anak didik kami? Apa sih manfaatnya? Manfaat yang paling besar yaitu pekerjaannya selesai dengan baik, ya kan? Seperti memasak nasi. Apakah waktu makan kita makan nasi yang belum matang sempurna? Apakah itu bagus untuk kita? Kalau misalnya berasnya nggak dicuci, apakah kita akan makan nasi yang kotor? Ya kan? Ya kan? Kalau nggak dicuci kan berarti kita makan nasi yang kotor, karena nasinya belum dicuci. Jadi kejadiannya itu dilakukan berpikir komputasi agar pekerjaan tersebut terlaksana dengan baik, ya kan? Ya kan? Ya. Setelah kalian memakai sepatu, kaos kaki lengkap dengan pakaian semua, manfaatnya apa? Manfaatnya peserta didik rapi datang ke sekolah. Apabila kaos kaki ada di luar sepatu, apa itu terlihat rapi? Enggak kan? Kalau dasinya ke belakang, dipasangnya terbalik jadi ke belakang, rapi atau tidak? Enggak. Seharusnya posisinya ada di bawah kerah baju di depan. Kalau kita bikin di belakang udah menyalahi aturan yang ada di sekolah kita, ya kan? Oke, itulah manfaat dari berpikir komputasi. Jadi setiap kegiatan yang akan kita lakukan itu terlaksana dengan baik. Oke. Dari kejadian-kejadian yang kita ceritakan tadi itu ada beberapa tahapan-tahapan atau bagian-bagian manfaat yang kita rasakan setelah kita berpikir komputasi setelah melakukan sesuatu hal. Contoh nih, setelah kita membagi kelompok membersihkan kelas, ya kan? Secara tidak sadar kita sudah membagi pekerjaan tersebut agar kita tidak terlihat
capek, ya kan? Pak. Kalau satu orang membersihkan sampah, dia juga yang menyapu, dia juga yang membersihkan debu, ya kan? Pak. Apakah terlihat capek? Capek, Pak. Capek. Jadi dari manfaat itu di buku kita ada dibuatkan yaitu bagian A. Bagilah masalah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Contoh, masalah kita yang kita hadapi tadi ada 4 macam. Ya kan? Masalahnya ada 4 macam. Yang pertama menyapu. Yang kedua mengepel. Yang ketiga membuang sampah. Yang keempat membersihkan debu. Itu akan kita pecahkan menjadi bagian-bagian yang kecil. Oke? Nah, bagian yang kecilnya gimana? Kita pecah-pecahkan dulu untuk per orang. Betul kan? Pak. Iya. Kalau misalnya ada 4 orang nih, Samuel, Satria, Johannes, sama si Panca melakukan hal yang sama setiap hari. Apakah terlihat capek? Belum tentu, ya kan? Misalnya nih, roster membersihkan kelas kita, piket kelas, dibuatkan 4 orang, ya kan? Apakah si 4 orang tersebut melakukan hal tersebut dengan santai atau ringan? Bisa jadi santai, ya kan? Ya. Oke, jadi bagian-bagian masalah itu kita pecahkan menjadi bagian yang lebih kecil. Misalnya nih, misalnya si Gerald, kita buatkan roster piket kelas hari Senin yaitu si Gerald. Apakah kau Gerald akan keberatan? Keberatan? Enggak. Kau yang menyapu, si Gerald yang mengepel, si Gerald yang membersihkan kaca atau debu, baru si Gerald lagi yang membuang sampah. Sementara yang lain santai. Cuma si Gerald yang menjadi piket kelas. Apakah Gerald akan keberatan? Pasti keberatan. Misalnya kita jawabkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, lanjut lagi Senin, Selasa. Memang gilirannya si Gerald itu dari Senin ke Seninnya lagi akan menjadi lama, ya kan? Tetapi setelah dia menjadi piket kelas, dia akan terlihat capek dan kelihatan tidak berpikir komputasi. Benar kan? Oke, kita pecahkan dulu permasalahan. Permasalahankah itu? Permasalahan atau masalah yang kita hadapi di sekolah. Masalah itu maksudnya bukannya harus ada bentrok, ya. Jadi maksudnya masalah itu kejadian atau kegiatan yang kita lakukan di kelas kita. Oke, misalnya dibuatkan 4 orang untuk piket kelas hari Rabu sekarang, ya kan? 1 orang menyapu, 1 orang membuang sampah, 1 orang membersihkan debu, 2 atau 3 orang yang menyapu. Apakah terlihat santai? Santai, betul. Karena yang setiap orang sudah memiliki pekerjaan masing-masing. Jadi pekerjaan tersebut sudah dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang kecil. Misalnya si Satria, dia sudah menyapu. Apakah Satria akan membuang sampah? Tidak harus, ya kan? Tidak harus. Apabila sampahnya banyak, oke lah, bisa dibantu. Tapi karena kemungkinan sampah di kelas kita ini tidak terlalu banyak, itu akan membuat pekerjaannya masing-masing. Ya kan? Apakah si Satria ikut lagi membersihkan debu? Belum tentu, ya kan? Karena pekerjaannya sudah dipotong menjadi yang bagian yang lebih kecil. Ya kan? Iya. Jadi setiap masalah itu kita potong-potong menjadi bagian-bagian yang kecil. Oke? Oke.
Nah, kemudian yang berikut yaitu pengenalan pola. Ya, yang tadi itu membagi masalah menjadi yang lebih kecil, itulah yang diartikan di dekomposisi. Bagilah masalah dengan bagian yang lebih kecil, atau artinya dekomposisi. Kita sudah melaksanakan hal tersebut, ya kan? Iya, Pak. Setiap hari waktu kita membersihkan kelas, atau waktu kelas 4, kelas 3, kelas 2, hal tersebut sudah kita lakukan, ya kan? Ya betul? Betul. Rosternya sudah dibagi masing-masing untuk setiap hari. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, kegiatan tersebut memang sudah kita lakukan. Cuman tahapannya kadang kita urutannya nggak pas, ya kan? Ya kan? Ya, baik. Itulah yang diartikan dengan dekomposisi. Apa tadi? Yang artinya dekomposisi? Membagi masalah dengan bagian yang lebih kecil. Ya, dekomposisi. Posisi. Berarti posisinya dibagi-bagi dulu yang kecil-kecil. Oke? Oke, tahapan yang kedua yaitu pengenalan pola. Apa artinya pola? Di pola tersebut kita akan seperti Bapak yang terangkan tadi itu, di pola ini akan kita laksanakan secara bertahap. Misalnya nih, Satria misalnya petugas hari Senin. Kemungkinan apakah dia cocok untuk hari Selasa ataukah ke hari Rabu, mana yang lebih cocok? Sesuai kesepakatan yang sudah kita hadapi di kelas kita. Kalau misalnya dia sudah menyapu Senin, seyogianya, polanya, ya kan? Dia membersihkan kelas kita bikinlah di hari Rabu atau hari Kamis. Maksudnya berturut-turut akan secara langsung kita akan bosan, ya kan? Jadi kalau misalnya kita berselang membersihkan kelas, itu akan lebih menarik lagi untuk kita, ya kan? Misalnya Satria Senin, Selasa, Rabu, tiap hari berarti menyapu, ya kan? Ya kan? Nah, udah 3 hari menyapu, langsung lagi istirahat dia Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi waktu Kamis, Jumat, Sabtu dia tidak menyapu atau tidak membersihkan kelas. Polanya harus seperti itu. Ada pola. Itulah yang disebut dengan pengenalan pola. Ya? Pengenalan pola. Misalnya nih, kalau pola di sekolah kita ini kita gabungkan misalnya kelas 6 di kelas 5, cocok kan? Atau kalian di kelas 5 pindah ke kelas 1 untuk belajar, cocok kan polanya? Tidak kan? Pasti enggak. Karena di kelas 1 atau murid-murid baru kita yang di sana itu kelas 1, belum tentu orang itu bisa lancar membaca. Bahkan mengenal huruf mungkin masih baru-baru mengenal. Nah, sekarang kalian di kelas 5 sudah diajarkan untuk membaca dengan cepat, membaca dengan intonasi yang benar. Jadi polanya harus di kelas 5. Polanya kelas 1 ya di kelas 1, karena orang itu baru mengenal huruf, ya kan? Oke, misalnya nih permasalahan yang lain di kelas 1, ya kan? Orang itu masih penjumlahan dengan satu angka, ya kan? 1 tambah 1 dibilang itu kelas 1 kan? Kalau kita bukan lagi kan? Kalau kelas 5 sudah menjadi 17 ditambah minus 5 misalnya, ya kan? Udah ada puluhannya, udah ada positif dan negatif. Jadi polanya harus sesuai. Polanya harus ada di setiap ruangan masing-masing. Itulah yang dinamakan dengan pengenalan
pola. Oke, lanjut. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi itu apa sih? Nah, abstraksi itu maksudnya fokuskan kepada tujuan. Ya kan? Semisal kita kembali lagi ke tahapan membersihkan kelas. Ya kan? Nah, kita tadi sudah memotong bagian yang lebih kecil. Ya kan? Kita sudah membuat pola. Ya kan? Membuat pola. Tadi Satria misalnya Senin Rabu, ya kan? Misalnya si Noel Rabu Selasa Kamis, misalnya segitu itu ya. Itulah yang namanya pola. Nah, sekarang yang ketiga ini abstraksi. Abstraksi, fokus pada tujuan. Tujuannya ngapain sih? Ya kan? Misalnya nih, tujuannya si Satria membuang sampah atau memungut sampah. Biar apa sih kegiatan tersebut dilaksanakan? Supaya ruang kelas kita ini bersih. Supaya sampahnya aman pada tempatnya, ya kan? Tempat aman pada tempatnya maksudnya ada di tempat sampah. Oke? Oke, itulah yang dinamakan dengan abstraksi, yaitu fokuskan pada tujuan. Oke. Yang keempat yaitu dengan perancangan algoritma, yaitu kita memahami alur penyelesaian masalah. Ketika si Satria, kita kembali fokuskan ke membersihkan kelas ya. Ketika Satria membuang sampah, ternyata tempat sampahnya tidak ada, atau dipinjam kelas lain, atau misalnya rusak. Nah, si Satria akan melaksanakan memungut sampah. Tapi kemungkinan, saya bertanya nih kepada Satria nih, apabila tempat sampahnya rusak misalnya Satria, apa yang akan kamu lakukan terhadap sampah tersebut? Menyimpan di mana? Di saku. Bisa jadi. Oke, baik, terima kasih, mantap ya, bagus ya. Kan tempat sampahnya nggak ada nih, ya kan? Padahal dia mau memungut sampah. Jadi tempat sampahnya misalnya kita ibaratkan misalnya tempat sampahnya rusak. Kemungkinan sampahnya kata si Satria akan disimpan di saku. Mungkin Satria akan membuangnya nanti di tempat sampah setelah Satria berada di tempat sampah. Jadi disitulah dia perancangan algoritmanya benar, ya kan? Perancangan sampah nggak ada, biarkanlah sampahnya seperti itu tidak benar, ya kan? Ya, Pak. Ya kan? Ya, Pak. Benar. Nah, misalnya Satria memungut sampah bila memungkinkan, ya kan Satria? Bila memungkinkan dimasukkan di sakunya. Kalau tidak memungkinkan ya udah dipegang-pegang saja, baru diantarkan ke tempat sampah. Ya kan Satria? Gak mungkin ada batu bata, kau kantongi batu bata, ya kan? Ya, Pak. Muat enggak? Enggak, Pak. Gak mungkin kan? Jadi tahapannya disimpan atau dipegang, diantarkan ke tempat sampah. Nah, itulah yang dinamakan berpikir komputasi, ya kan? Pada pembelajaran berikutnya nanti KKA ini akan kita laksanakan setiap minggunya selama 2 jam pelajaran. Oke? Jadi setiap minggu nanti kita belajar mata pelajaran KKA, ya kan? Ya, Pak. Nah, untuk lebih hafalnya nanti, kalau misalnya sekarang belum dapat pelajarannya, harusnya pasti dapat, ya kan? Minggu depan lagi harus dapat, minggu depan, dan setiap tugas nanti yang Bapak kirimkan melalui WhatsApp group, yaitu dengan mata pelajaran baru tentang mata pelajaran KKA. Oke, udah? Oke, jadi nanti buku catatannya disesuaikan. Mata pelajaran KKA. Oke. Di permasalahan
yang Bapak sebutkan tadi itu seharusnya tahapan berkomputasi ini dilaksanakan oleh setiap siswa yang ada di sekolah kita. Betul nggak? Betul? Biar jangan ada lagi yang melangkah di tahapan yang salah dari kita melakukan suatu kegiatan atau peristiwa. Dari tahapan-tahapan yang 4 ini seharusnya dilaksanakan dengan benar. Ya. Ini tadi dekomposisi yaitu memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Oke, pengenalan polanya bagaimana? Apakah laki-laki perempuan misalnya, ya kan? Apakah dari hari seperti memberikan kelas Senin, Selasa, Rabu atau Senin, Rabu, ya kan? Atau apakah membersihkan halaman sekolah? Polanya kelas 5 dulu hari Senin, kelas 6-nya hari Selasa, kembali lagi kelas 5 hari Rabu. Itulah yang dinamakan dengan pola. Abstraksi seperti Bapak teruskan tadi harus dilaksanakan dengan benar agar berpikir komputasinya terhadap suatu masalah terlaksana dengan baik. Oke, boleh ya? Oke. Nah, dari kegiatan kita ini apa sih enaknya berpikir komputasi? Sudah kita bahas yang tadi. Manfaatnya apa? Agar kegiatan tersebut terlaksana atau berjalan dengan baik dan lancar. Ya kan? Nah, berpikir komputasi itu seharusnya ada langsung di benak kita. Nah, sadar tidak sadar kita sudah berpikir komputasi dalam kehidupan kita. Bahkan tahapannya ini sudah kita lakukan dengan secara tidak sadar, ya kan? Namun Bapak menyarankan nih, tahapan-tahapan yang ada di pembelajaran kita ini jangan dilangkahi. Betul ya? Semisal memasak nasi, polanya bagaimana? Ya kan? Polanya itu contoh halnya di memasak nasi itu berasnya harus sesuai dengan ukuran airnya, ya kan? Betul kan? Kalau airnya terlalu banyak, nasinya nanti akan jadi lembek, jadi bubur jadinya, ya kan? Ya kan? Kita memasak nasi, hasilnya jadi bubur. Nah, kebalikannya, jika berasnya terlalu banyak, jadi airnya terlalu sedikit, kemungkinan kejadian apa yang terjadi? Berasnya akan tidak matang dengan baik karena airnya terlalu sedikit. Nah, di situ dia polanya itu harus dilaksanakan dengan benar. Di kejadian memasak nasi yaitu ukuran beras sama ukuran air harus seimbang, ya kan? Jangan terlalu banyak beras, jangan terlalu banyak air. Jadi dia harus seimbang ukurannya untuk memasak nasi yang baik dan matang dengan sempurna. Oke? Nah, untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan membuat sebuah diskusi. Karena ini kan baru pengenalan mata pelajaran nih. Diskusinya belum kita buat karena di pelajaran pertama ini Bapak mau membuat suatu keputusan yaitu diskusinya untuk nanti pertemuan kedua. Oke? Di pertemuan kedua nanti kita akan membahas algoritma atau tahapan-tahapan berpikir komputasi terhadap kejadian yang akan kita laksanakan. Jadi rancangannya untuk pembelajaran ke depan, untuk minggu depan, kita akan melakukan kelompok. Tapi Bapak menyarankan nih, kira-kira kejadian-kejadian yang akan kita diskusikan di mata pelajaran berikutnya, di pertemuan berikutnya, anak didik kami Bapak suruh dulu untuk berpikir, ya.
apa sih yang akan kami diskusikan? Tahapan-tahapannya nanti bagaimana? Oke? Jadi seluruh anak didik kami nanti akan saya ajak untuk menceritakan suatu kejadian yang akan kita bahas. Ya? Oke. Misalnya tadi sudah kita bahas memasak air minum. Ya kan? Apalagi kejadian yang sudah kita bahas? Memakai sepatu. Ya kan? Apalagi? Memasak nasi. Apalagi? Membersihkan kelas. Apalagi? Masuk ke kamar mandi. Ya kan? Nah, apabila tidak ada air, nggak usah buang air kecil atau buang air besar di kamar mandi tersebut. Cari tempat yang lain atau ambil air untuk kau pakai di kamar mandi tersebut, ya kan? Nah, kejadian-kejadian tersebut akan kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Oke? Jadi anak didik kami, saya tantang dulu untuk melakukan atau berpikir kejadian-kejadian apa yang akan dibuatkan tahapan-tahapannya. Oke? Apakah dari kejadian ini? Apakah dari kejadian ini? Bisa di rumah, bisa di sekolah. Kejadian apa yang akan kita diskusikan untuk pertemuan berikutnya? Sudah mengerti? Sudah mengerti? Apakah sudah ada di benaknya nih? Oh, aku mau membuat kejadian seperti ini. Tahapannya nanti bagaimana? Sudah ada? Ada yang sudah dapat? Ada yang sudah dapat? Belum? Belum. Oke, nanti minggu depan akan kita buatkan suatu masalah dan kita diskusikan secara kelompok. Nanti kita akan berdiskusi dengan anggota tiga kelompok yang beranggotakan setiap orang anggota kelompok itu yaitu 4 orang. Oke? Oke? Oke, dipikirkan dulu apa sih yang akan kita diskusikan untuk pembelajaran berikutnya. Kejadian apa nih? Oh, saya mau membuat tahapan mencuci baju. Ya kan? Saya mau membuat tahapan memasak ikan. Saya mau membuat tahapan menggoreng ikan. Menggoreng ikan ini macam-macam juga kan? Ya kan? Ada ikan teri misalnya, ya kan? Ikan gulamo misalnya, ya kan? Bahkan kita buatkan menggoreng ikan mas, ikan jahir, ya kan? Oke, apa lagi? Kejadian-kejadian mau kita buatkan tahapan-tahapannya, mau kita diskusikan. Misalnya saya kuliah tahapan menentang bola, ya kan? Ya kan? Posisinya harus bagaimana, kondisi tubuhnya harus bagaimana. Jadi itu kan nanti kita diskusi. Banyak kejadian atau peristiwa yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi setiap anggota nanti akan memilih satu kejadian. Bisa 2 kejadian bisa, 1 kejadian juga bisa. Oke? Oke, untuk pertemuan kali ini karena ini pertama kalinya pengenalan materi baru kita di mata pelajaran baru. Jadi diskusinya kita skip dulu. Oke? Diskusinya kita buatkan di minggu depan. Oke, siap? Siap, Pak. Oke. Nanti di diskusi tersebut akan kita bahas lagi secara mendalam tentang tahapan-tahapan berpikir komputasi. Oke? Oke, baik. Di akhir pembelajaran kita ini, Bapak akan menyuruh anak didik kami untuk membacakan tahapan-tahapan berpikir komputasi. Oke? Nanti Bapak buatkan judulnya tahapan berpikir komputasi 1, 2, 3, 4. Oke, bisa? Bisa? Oke, tahapan berpikir komputasi 1, 2, ya. Tahapan berpikir komputasi 1. Dekomposisi 2. Pengenalan pola 3. Abstraksi 4. Rencana
komputasi, perancangan algoritma. Oke, sekali lagi ya. Tahapan berpikir komputasi. Satu, tahapan berpikir komputasi. 1, 2, ya. Tahapan berpikir komputasi. 1. Dekomposisi. 2. Pengenalan pola. 3. Abstraksi. 4. Perancangan Algoritma. algoritma. Perancangan algoritma. Perancangan algoritma. Perancangan algoritma. Oke, itulah yang menjadi tahapan-tahapan untuk yang kita lakukan dalam berpikir Komputasi. Oke, nah setelah berpikir komputasi ini Bapak terangkan nih. Kejadian apa nih yang akan kamu lakukan di setiap kamu melakukan suatu kegiatan? Apakah ini kegiatan yang baru dilakukan ataukah kegiatan yang akan dilakukan? Atau kegiatan yang sudah sering dilakukan. Misalnya nih, setelah pulang sekolah kita akan mengganti baju yang kita pakai, pakaian sekolah kita dinas, yaitu bagaimana caranya sampai di rumah? Apakah diterbang-terbangkan? Bapak. Enggak, pasti disimpan di satu tempat. Bapak. Nanti biar mencarinya lebih gampang, ya kan? Kalau satu di ruang tengah, satu lagi di teras depan, satu lagi ada di kamar mandi, bagaimana perasaan kayak gitu? Repot ya kan? Jadi berpikir komputasinya harus berjalan dengan terus menerus. Oke? Oke? Apakah yang akan dilakukan dan yang akan atau kejadian yang belum pernah dilakukan. Ya? Oke. Nah, untuk refleksi pembelajarannya kita akan buatkan nanti untuk minggu depan. Semoga refleksi nanti akan Bapak tuangkan dari WA Group. Refleksi yang kita terima atau refleksi yang mana diri kami buatkan nanti kita tuangkan di WA Group dan nanti akan dikirimkan satu persatu setelah sampai di rumah. Oke? Oke, dan akan Bapak tunggu di WA Group itu sampai jam 8 malam. Oke? Setelah mengerjakan tugas nanti akan dikirimkan, Bapak tunggu sampai jam 8 malam. Semoga refleksi pembelajarannya dikirimkan dengan baik. Oke? Oke, di WA Group nanti kita akan bahas lagi apakah refleksinya sudah benar atau diperbaiki atau yang belum atau ingin diperbaiki. Oke? Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga berpikir komputasi kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sudah kita laksanakan dengan sendirinya di kejadian sebelumnya, cuma tahapan-tahapan ini kita laksanakan dengan baik. Jangan ada yang terlangkah atau jangan ada yang tidak terpakai dalam setiap kejadian yang akan kita laksanakan. Oke? Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Di WA Group nanti kita akan berdiskusi lagi atau ada yang mau ditanyakan dan ada yang mau kita bahas bisa melalui WA Group. Oke? Oke, untuk menutup pembelajaran kita, salah seorang siswa kami untuk menyanyikan lagu Wajib Nasional untuk kita semua. Silakan Bella. Anak didik kami bangkit berdiri. Berkibarlah benderaku, lambang suci dalam bergerak di seluruh rakyat Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa, siapa berani
Dapat duduk kembali. Untuk menutup pembelajaran kita, langkah baiknya tadi diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Oke, silakan. Untuk menutup kita di ujung pembelajaran kita ini. Silakan. Mari kita berdoa. Kami sudah selesai melakukan kegiatan-kegiatan kami. Sekarang kami ingin pulang, berkatlah kami ya Tuhan. Berkat dan untuk kami dimanapun berada kita Tuhan. Terimalah kami ini dasar berkuasa selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bella, Emejo telah menonton kita di dua penutup pembelajaran di pagi hari. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Horas.